Ada perempuan yang terlihat baik-baik saja di depan dunia. Ia tersenyum, melayani suami, mengurus anak, dan menjalani hari seperti istri pada umumnya. Namun tak ada yang tahu, setiap malam ia menangis dalam diam. Tak ada yang tahu, di balik dompet lusuh yang selalu ia simpan, terselip daftar hutang yang semakin panjang. Ia bukan berhutang untuk bersenang-senang. Ia bukan berhutang demi gaya hidup. Ia berhutang agar anaknya bisa makan. Ia berhutang agar dapurnya tetap mengepul. Lebih menyakitkan lagi, semua itu ia lakukan tanpa sepengetahuan suaminya. Bukan karena ingin berbohong, bukan karena berniat jahat, melainkan karena setiap kejujuran yang pernah ia coba sampaikan, selalu berakhir dengan makian dan amarah. Di satu sisi, ia takut pada penagih hutang. Di sisi lain, ia lebih takut pada kemarahan orang yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Inilah kisah tentang seorang istri yang memikul beban sendirian. Tentang cinta yang diuji oleh lapar. Tentang rumah tangga yang terlihat utuh, namun rapuh di dalam. Dan tentang sebuah rahasia besar, yang pada akhirnya tak bisa terus disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan oleh Allah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Salam hangat untuk semua sahabat di seluruh Indonesia. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Langit sore itu berwarna kelabu. Angin bertiup pelan, menyusup lewat celah jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Di dalam rumah kecil itu, Nabila duduk diam di sudut dapur. Tangannya menggenggam dompet lusuh berwarna coklat. Ia membukanya perlahan. Kosong. Tak ada lembaran uang. Tak ada koin. Hanya selembar kertas kecil berisi catatan hutang. Nama warung, nama tetangga, tanggal pinjam, dan angka-angka yang semakin hari semakin panjang. Nabila menutup dompet itu kembali. Dadanya terasa sesak. Di atas kompor, panci kosong. Tak ada beras. Tak ada minyak, tak ada telur. Di ruang depan, terdengar suara televisi menyala. Fikri duduk bersandar di kursi plastik. Matanya menatap layar, tangannya memegang ponsel. Sejak pagi, Fikri belum keluar rumah. Sejak berbulan-bulan lalu, Fikri memang tidak lagi bekerja. Namun, tidak pernah ada pembicaraan tentang itu. Bagi Fikri, dirinya tetap kepala keluarga. Tetap lelaki yang harus dihormati. Tetap suami yang tidak boleh terlihat lemah. Nabila tahu itu. Ia hafal betul sifat suaminya. Jika ia bertanya soal pekerjaan, Fikri akan marah. Jika ia mengeluh soal kebutuhan, Fikri akan membentak. Jika ia menyarankan untuk bekerja, Fikri akan merasa direndahkan. Dan jika Nabila jujur tentang kondisi keuangan, yang datang bukan solusi, melainkan makian. Karena itulah, Nabila memilih diam. Ia bangkit perlahan, membuka lemari dapur. Hanya ada segenggam nasi sisa semalam. Nabila menatapnya lama. Ia membagi nasi itu menjadi dua bagian kecil. Satu untuk anaknya, satu lagi untuk dirinya sendiri. Untuk Fikri, Nabila tahu, Fikri akan membeli makan di luar jika lapar. Nabila menghangatkan nasi itu. Air matanya menetes tanpa suara. Bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena perasaan sendiri. Di dalam rumah sendiri, bersama suami sendiri, namun merasa sendirian. Anaknya, Aira, keluar dari kamar. Rambut kecil itu sedikit berantakan. Matanya terlihat sayu. Ibu, Aira lapar. Nabila tersenyum. Tunggu sebentar ya sayang. Ibu panaskan nasi dulu. Aira mengangguk. Nabila memeluk anaknya erat. Di balik pelukan itu, hatinya berteriak. Ia tidak ingin anaknya tahu.
Tidak ingin anaknya tumbuh dengan rasa kekurangan. Tidak ingin anaknya merasa tidak diurus. Padahal, setiap hari Nabila berperang dengan pikirannya sendiri. Siang itu, sebelum memasak, Nabila sempat berdiri di depan pintu rumah. Matanya menatap jalan kecil di depan rumah. Di seberang, terlihat warung Bu Rini. Warung yang beberapa kali memberinya hutang. Nabila menggenggam ujung bajunya. Jika aku meminjam lagi, hutangku bertambah. Jika aku tidak meminjam, anakku tidak makan. Langkahnya terasa berat, namun kakinya tetap bergerak. Nabila berjalan menunduk. Bu Rini sedang menyusun mie instan. Bu, saya boleh pinjam beras setengah kilo lagi. Bu Rini menatap Nabila. Tatapannya tidak marah, tidak juga ramah. Bilang sama suaminya, Bill, jangan kamu terus yang nutupin. Nabila menggeleng pelan. Tolong Bu, nanti saya bayar. Bu Rini menarik napas panjang. Terakhir ya, Bill. Nabila mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Ia pulang dengan kantong plastik kecil berisi beras dan sebungkus mie. Bukan banyak, namun cukup untuk 1 hari. Setiap langkah pulang terasa seperti membawa beban. Beban yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah, Nabila menyembunyikan belanjaan itu di balik tas. Ia tidak ingin Fikri bertanya. Karena setiap pertanyaan dari Fikri selalu berakhir dengan kemarahan. Sore menjelang malam, Fikri mematikan televisi. Mana makanannya? Nabila berdiri. Sebentar ia masuk ke dapur, mengaduk nasi, memasukkan mie. Tangannya gemetar. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang terus tumbuh. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan semua ini? Sampai kapan aku kuat menahan sendiri? Nabila membawa piring ke ruang depan. Fikri langsung mengambilnya, tanpa terima kasih. Tanpa menatap wajah Nabila, Nabila kembali ke dapur, duduk di lantai. Ia membuka dompet lusuh itu lagi, menambahkan 1 baris baru. Bu Rini, beras setengah kilo. Tanggal hari ini, air matanya jatuh ke kertas. Setiap hutang adalah luka, setiap angka adalah ketakutan. Namun Nabila tetap melakukannya. Bukan karena ingin, bukan karena serakah, melainkan karena tidak ada pilihan. Di sudut dapur itu, Nabila berbisik pelan, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku masih ingin bertahan." Malam semakin gelap. Di dalam rumah kecil itu, ada seorang istri yang menanggung beban sendirian, dan tidak seorang pun di rumah itu benar-benar tahu seberapa berat beban yang ia pikul. Pagi datang tanpa membawa harapan. Sinar matahari masuk melalui celah genteng yang bocor, menyinari lantai semen yang dingin. Nabila sudah terjaga sejak azan subuh. Ia duduk bersila di atas sajadah. Matanya sembab, namun tangannya terangkat pelan. "Ya Allah, jika aku tidak kuat, tolong kuatkan aku." Doanya pendek, namun penuh luka. Dari kamar, terdengar suara Fikri berdeham. Ia bangun. Nabila segera berdiri, mengambil air, menyiapkan handuk. Ia sudah terbiasa melayani tanpa diminta. Di dapur, Nabila menyalakan kompor. Tinggal sisa beras semalam. Ia menanak kembali. Aira masih tidur. Fikri keluar dari kamar. "Mana kopi?" Nabila mengambil gelas, menuangkan air panas. 1 sachet kopi terakhir. Fikri duduk di kursi. "Kamu tidak ada rencana kerja apa hari ini?" Fikri menatap Nabila. "Memangnya kenapa?" Nabila menelan ludah. "Tidak apa-apa. Aku cuma tanya." Fikri mengernyit. "Kamu jangan mulai lagi ya. Aku laki-laki. Aku tahu tanggung jawab aku." Nabila menunduk. "Aku tidak bilang apa-apa." Fikri mendengus. "Jangan merasa paling susah sendiri. Aku juga pusing." Kalimat itu seperti pisau. Padahal, Nabila tidak pernah bercerita seberapa pusing dirinya. Nabila menyajikan nasi di piring. Sedikit, sangat sedikit. Fikri melihat piring itu. Cuma segini. Beras tinggal segitu. Fikri meletakkan sendok. "Kamu kemana saja sih? Seharusnya kamu bisa atur."
Nabila diam. Kata-kata itu sudah sering ia dengar. Seolah-olah semua kekurangan adalah salahnya. Setelah Fikri makan, ia kembali ke kursi. Main ponsel. Nabila membereskan piring. Di dalam kepalanya, ada satu keinginan yang semakin besar. Bekerja, apapun, mencuci, menyapu, jualan kecil-kecilan, asal halal, asal anaknya bisa makan. Siang itu, Nabila memberanikan diri. Bang, Fikri tidak menoleh. Kenapa? Aku kepikiran. Kalau aku bantu kerja sedikit. Fikri langsung menoleh. Kerja? Iya. Mungkin aku bisa cuci di rumah orang. Atau bantu di warung. Wajah Fikri berubah. Kamu mau mempermalukan aku. Bukan begitu, Bang. Kamu itu istri aku. Tugas kamu di rumah. Bukan cari uang. Nabila menggenggam ujung bajunya. Tapi kebutuhan kita. Fikri berdiri. Cukup. Suara itu keras. Jangan sampai orang-orang tahu kamu kerja. Nanti mereka pikir aku tidak mampu. Aku masih kepala keluarga. Nabila menunduk. Dadanya sakit. Bukan karena dilarang bekerja. Tapi karena dianggap sebagai ancaman bagi harga diri suami. Padahal, yang ia inginkan hanya makan. Hanya bertahan hidup. Fikri keluar rumah. Entah kemana. Nabila duduk di lantai. Air matanya jatuh. Ia merasa terjebak. Tidak boleh bekerja. Tidak boleh jujur. Tidak boleh mengeluh. Namun tetap dituntut untuk memenuhi semua. Sore hari, tetangga bernama Sari datang. Bill, aku dengar kamu pintar jahit. Nabila mengangkat kepala. Sedikit. Aku butuh orang buat bantu jahit pesanan. Upahnya memang kecil. Hati Nabila berdegup. Ini kesempatan. Namun teringat wajah Fikri. Teriakan Fikri. Larangan Fikri. Nabila tersenyum tipis. Maaf, Sar. Aku tidak bisa. Sari mengangguk. Kalau berubah pikiran, bilang iya. Setelah Sari pergi, Nabila menutup pintu. Ia bersandar di sana. Kesempatan datang. Namun ia sendiri yang menolaknya. Bukan karena tidak mau, tapi karena takut. Takut dimarahi, takut dihina, takut dianggap istri durhaka. Malam itu, Nabila kembali membuka dompet. Ia menghitung hutang. Jumlahnya sudah lebih besar dari yang ia bayangkan. Tangannya gemetar. Jika penagih datang, jika semua terbongkar, apa yang akan terjadi? Nabila menutup mata. Di dalam rumah itu, ada seorang perempuan yang ingin berjuang, namun sayapnya dipatahkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Hari-hari berjalan tanpa perubahan. Fikri tetap di rumah, Nabila tetap diam, Aira tetap bertanya soal makan. Setiap pagi, Nabila membuka mata dengan rasa cemas. Bukan tentang hari ini akan bahagia atau tidak. Tetapi tentang hari ini harus meminjam ke siapa lagi. Ia mulai menghafal pintu-pintu rumah tetangga yang masih mungkin memberinya hutang. Bu Rini, Bu Sulastri, warung ujung gang, dan seorang teman lama bernama Mira. Satu persatu sudah pernah ia datangi. Pagi itu, Nabila berjalan ke rumah Mira. Rumah itu agak jauh, namun Mira dikenal lembut. Nabila mengetuk pelan. Mira membuka pintu. Bill. Nabila tersenyum kaku. Maaf ganggu. Aku mau pinjam sedikit uang. Mira terdiam. Kemarin kamu juga pinjam, Bill. Nabila menunduk. Aku tahu. Aku benar-benar butuh. Mira menghela napas. Kamu sudah bilang ke suamimu. Nabila menggeleng. Mira menatap wajah Nabila lama. Bill, kamu kelihatan capek sekali. Nabila tidak menjawab. Mira masuk ke kamar, keluar membawa uang pecahan kecil. Ini aku pinjamkan, tapi kamu harus cari jalan keluar. Nabila mengangguk. Terima kasih. Di perjalanan pulang, Nabila memeluk uang itu erat. Bukan seperti memegang uang, tapi seperti memegang napas. Uang itu habis hari itu juga. Beras, sayur murah, susu sachet. Sore harinya, Bu Rini datang ke rumah. Nabila yang membuka pintu. Bill, utang kamu sudah banyak. Nabila menunduk. Iya, Bu. Aku minta waktu.
Bu Rini melirik ke dalam rumah. Suami kamu ada. Nabila mengangguk. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Bu Rini menggeleng pelan. Kamu tidak bisa begini terus. Bu Rini pergi. Nabila menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia bersandar di dinding. Tangisnya pecah. Ia tahu, semua ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Malamnya, Fikri pulang membawa rokok. Kamu tidak belanja hari ini. Nabila mengangguk. Sedikit. Fikri meletakkan rokok di meja. Uang dari mana? Nabila terdiam. Fikri menatap tajam. Kamu pinjam lagi. Nabila tidak menjawab. Fikri berdiri. Kamu pikir gampang cari uang? Nabila menunduk. Aku cuma mau anak kita makan. Fikri tertawa sinis. Alasan terus. Kalimat itu menghantam. Bagi Fikri, alasan. Bagi Nabila, perjuangan. Setelah Fikri tidur, Nabila duduk di dapur. Ia membuka buku kecil, menulis semua hutang. Jumlahnya membuat kepalanya pusing. Ia menghitung. Bahkan jika ia menabung sedikit demi sedikit, akan butuh waktu sangat lama untuk melunasi. Air matanya jatuh ke buku. Dalam keheningan malam, Nabila merasa seperti berjalan di lorong gelap. Tidak tahu ujungnya di mana. Tidak tahu kapan berhenti. Namun esok pagi, ia tetap harus bangun. Tetap harus tersenyum. Tetap harus mencari cara. Karena jika ia berhenti, yang kelaparan bukan hanya dirinya. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Atap rumah bocor di beberapa bagian. Air menetes ke ember kecil di sudut ruang. Nabila memindahkan ember, mengelap lantai. Sementara Aira masih tidur, di dalam dadanya, ada satu keinginan yang kembali muncul. Ia teringat ucapan Sari tentang menjahit. Nabila berjalan ke kamar. Ia membuka lemari tua, mengeluarkan mesin jahit lama peninggalan ibunya. Mesin itu sudah lama tidak dipakai, namun masih bisa berfungsi. Nabila membersihkannya perlahan. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Jika Fikri tahu, ia pasti marah. Namun jika Nabila tidak mencoba, hutang akan terus bertambah. Nabila menaruh mesin itu di sudut dapur, menutupinya dengan kain. Siang hari, Fikri keluar rumah. Nabila langsung berdiri. Ia mengambil ponsel, mengirim pesan ke Sari. Sar, kalau masih butuh bantuan jahit, aku bisa coba. Tak lama, pesan masuk. Alhamdulillah. Nanti sore aku antar bahannya. Jantung Nabila berdegup kencang. Ada rasa takut, ada juga rasa lega. Sore itu, Sari datang membawa kantong besar berisi kain. Ini cuma sedikit dulu, Bill. Nabila mengangguk. Terima kasih. Nabila mengerjakan jahitan itu dengan hati-hati. Jarum menusuk kain. Mesin berbunyi pelan. Setiap jahitan seperti doa. Setiap tarikan benang seperti harapan. Ia mengerjakan sambil terus melihat pintu. Takut Fikri pulang tiba-tiba. Menjelang maghrib, Sari kembali. Bagus, Bill. Ini upahnya. Sari memberikan uang. Tidak banyak, namun cukup untuk beli beras dan telur. Nabila memegang uang itu lama. Air matanya jatuh. Ini uang pertama dari jerih payahnya sendiri. Ia menyembunyikan uang itu di dalam dompet. Malamnya, Fikri pulang. Ia melihat kain di sudut dapur. Itu apa? Nabila kaget. Kain bekas, Bang. Buat lap. Fikri menatap sebentar, lalu masuk kamar. Nabila menarik napas lega. Namun di dalam hatinya, ia tahu, kebohongan kecil ini akan menjadi awal dari kebohongan-kebohongan lain. Ia tidak ingin terus berbohong. Namun ia juga tidak siap menghadapi kemarahan. Malam itu, Nabila duduk sambil menghitung uang hasil jahit. Ia membagi, sebagian untuk beli beras, sebagian kecil untuk cicil hutang. Sedikit, sangat sedikit, namun untuk pertama kalinya, Nabila merasa punya kendali. Di balik rasa lega itu, ada ketakutan baru. Jika Fikri tahu apa yang akan terjadi. Sejak hari itu, Nabila memiliki dua kehidupan. Di depan Fikri, ia tetap istri yang hanya di rumah.
Di balik pintu dapur, ia menjadi perempuan yang diam-diam berjuang. Setiap kali Fikri pergi, Nabila mengeluarkan mesin jahit. Kadang hanya 1 potong kain, kadang 2. Upahnya kecil, namun cukup untuk menambah napas. Ia mulai menyisihkan uang, sedikit demi sedikit. Namun hutang terlalu banyak. Seberapapun ia berusaha, angka di buku hutang tetap terasa besar. Suatu sore, Bu Rini datang lagi. "Bill, kapan kamu bisa bayar?" Nabila menunduk. "Aku belum punya, Bu." Bu Rini menghela napas. "Aku juga dikejar orang, Bill." Nabila mengangguk. "Aku paham." Bu Rini melirik ke dalam rumah. "Suami kamu tahu soal ini?" Nabila menggeleng. "Sampai kapan kamu sembunyikan?" Nabila tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Malamnya, Fikri memperhatikan Nabila lebih lama dari biasanya. "Kamu kelihatan sering capek." Nabila tersenyum. "Biasa saja." Fikri menatapnya curiga. "Kamu tidak aneh-aneh kan?" Nabila menelan ludah. "Tidak, Bang." Fikri diam, namun tatapannya membuat Nabila gelisah. Sejak itu, Nabila semakin hati-hati. Ia hanya menjahit saat yakin Fikri benar-benar pergi. Ia menyimpan mesin lebih rapi. Ia menyembunyikan kain di bawah tumpukan baju. Namun rasa takut tetap ada. Suatu malam, Aira demam. Nabila panik. Ia membuka dompet. Uang hasil jahit tinggal sedikit. Ia tidak punya pilihan. Nabila pergi ke rumah Bu Sulastri. "Bu, boleh pinjam uang buat beli obat?" Bu Sulastri menatap Nabila lama. "Kamu ini kenapa, Bill? Pinjam terus." Nabila menunduk. "Anakku sakit." Bu Sulastri akhirnya memberi. "Terakhir ya." Nabila mengangguk. Ia membeli obat. Aira tertidur setelah minum obat. Nabila duduk di samping anaknya, mengelus rambut kecil itu. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang besar. Bukan karena berhutang, tapi karena tidak bisa memberi hidup layak. Di luar kamar, Fikri tidur pulas. Tidak tahu bahwa malam itu, istrinya baru saja menambah 1 hutang lagi. Nabila kembali membuka buku, menambah 1 baris. Tangannya gemetar. Semakin lama, buku itu semakin tebal, dan Nabila semakin takut pada hari di mana semua akan terbongkar. Hujan turun lagi pagi itu. Tetesannya jatuh di atap seng dengan suara berisik, seperti mengetuk-ngetuk kesabaran Nabila yang semakin menipis. Ia duduk di dapur, menatap mesin jahit yang tertutup kain. Mesin itu kini menjadi penyelamat, sekaligus sumber ketakutan. Setiap bunyinya, seperti alarm bahaya. Nabila menanak nasi. Beras tinggal setengah genggam. Ia menelan ludah. Hari ini, ia harus mencari uang lagi. Fikri masih tidur. Nabila mengirim pesan pada Sari. "Sar, kalau ada jahitan lagi, aku siap." Tak lama, pesan masuk. "Ada, Bill. Nanti siang aku antar." Nabila menghela napas lega. Namun lega itu hanya sebentar. Tiba-tiba, Fikri keluar dari kamar. "Kamu ngapain pegang ponsel pagi-pagi?" Nabila kaget. "Cuma lihat jam." Fikri menatap layar ponsel Nabila. "Kamu sering pegang ponsel sekarang?" Nabila menunduk. Fikri tidak berkata apa-apa, namun wajahnya penuh curiga. Sejak hari itu, Fikri mulai sering di rumah, tidak pergi seperti biasa. Nabila gelisah. Kesempatan menjahit semakin sempit. Siang hari, Sari datang. Nabila membuka pintu sedikit. "Sar, maaf hari ini aku tidak bisa." Sari heran. "Kenapa? Suamiku di rumah." Sari mengangguk. "Aku titipkan saja kainnya. Kerjakan kalau sempat." Nabila ragu, namun akhirnya menerima. Ia menyembunyikan kain itu di kamar. Malamnya, saat Fikri mandi, Nabila mencoba menjahit 1 potong. Tangannya gemetar. Baru beberapa menit, pintu kamar terbuka. Fikri berdiri. "Kamu ngapain?" Nabila cepat menutup kain. "Tidak apa-apa." Fikri melangkah mendekat. "Itu apa?" Nabila terdiam. Fikri menarik kain. "Ini kain jahitan." Nabila menunduk.
Kamu kerja diam-diam. Aku cuma mau bantu. Fikri marah. Kamu sengaja mempermalukan aku. Nabila menangis. Aku cuma mau anak kita makan. Fikri membanting kain. Kamu melawan aku sekarang. Nabila tidak menjawab. Tangisnya pecah. Malam itu, Fikri keluar rumah dengan marah. Nabila duduk di lantai. Mesin jahit di depannya. Kain berserakan. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang belum pernah sebesar ini. Ia tahu, kebohongannya mulai terbuka, dan badai yang lebih besar sedang menunggu. Malam itu terasa panjang. Nabila duduk bersandar di dinding kamar. Aira tertidur di pangkuannya. Tangisnya sudah kering, namun dadanya masih sesak. Pintu rumah terbuka keras. Fikri masuk, wajahnya merah, matanya tajam. Kamu berani melanggar aku. Nabila menunduk. Aku cuma ingin bantu. Fikri tertawa sinis. Bantu? Atau kamu mau jadi kepala keluarga? Bukan begitu. Fikri mendekat. Kamu itu istri. Tugas kamu nurut. Nabila menggenggam ujung bajunya. Kalimat itu sudah terlalu sering ia dengar. Namun malam itu, rasanya lebih menyakitkan. Fikri berjalan mondar-mandir. Mulai sekarang, jangan pernah sentuh mesin itu lagi. Nabila diam. Jika ia patuh, mereka kembali ke titik nol. Jika ia melawan, kemarahan Fikri semakin besar. Di dalam kepalanya, hanya ada wajah Aira, anak kecil yang butuh makan, butuh susu, butuh obat saat sakit. Nabila mengangguk pelan. Iya, Bang. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bisa terus seperti ini. Pagi datang, Fikri tidur hingga siang. Nabila bangun lebih awal. Ia membuka buku hutang, menghitung. Jumlahnya semakin menakutkan. Ia menatap mesin jahit. Larangan Fikri terngiang, namun perut anaknya tidak bisa menunggu. Nabila mengambil kain. Ia menjahit lagi. Diam-diam, cepat-cepat, seperti pencuri di rumah sendiri. Siang hari, Sari datang. Bil, jahitannya sudah. Nabila menyerahkan. Sari memberi upah. Nabila menyimpan uang itu di balik bra. Tak lama setelah Sari pergi, Bu Rini datang bersama seorang pria. Jantung Nabila langsung berdegup kencang. Ini yang kemarin saya bilang, Pak, yang punya hutang. Pria itu menatap Nabila. Ibu sudah lama menunggak. Nabila gemetar. Saya minta waktu. Suami kamu mana? Nabila menoleh ke kamar. Fikri masih tidur. Pria itu berjalan ke arah kamar. Nabila berlari. Tolong jangan bangunkan. Namun pintu kamar sudah diketuk keras. Fikri keluar. Ada apa? Pria itu bicara datar. Istri kamu punya hutang di beberapa tempat. Wajah Fikri langsung berubah. Nabila berdiri di belakang Fikri. Tubuhnya gemetar. Rahasia yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya mulai terkuak. Dan Nabila tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Fikri menatap Nabila. Tatapan yang tidak pernah Nabila lihat sebelumnya. Campuran marah, malu, dan terluka. Apa maksudnya ini? Nabila tidak mampu bicara. Pria itu kembali bersuara. Istri bapak meminjam di beberapa tempat. Jumlahnya lumayan. Fikri menoleh ke Nabila lagi. Kamu berani? Nabila menangis. Aku terpaksa, Bang. Fikri tertawa keras. Terpaksa. Alasan lagi. Pria itu pamit. Namun sebelum pergi, ia berkata, kami tunggu itikat baiknya. Pintu tertutup. Sunyi. Namun sunyi itu lebih menakutkan dari teriakan. Fikri mendekat. Sejak kapan? Nabila menangis. Sejak lama. Berapa? Nabila menggeleng. Aku tidak hafal. Fikri membentak. Kamu pikir ini mainan? Nabila berlutut. Maafkan aku. Fikri menendang kursi. Kamu mempermalukan aku di depan orang. Nabila menangis semakin keras. Aku cuma mau anak kita makan. Fikri menunjuk Nabila. Kamu istri tidak tahu diri. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan. Aira keluar dari kamar. Ibu. Nabila memeluk Aira. Fikri memalingkan wajah.
Malam itu, tidak ada makan bersama, tidak ada bicara, hanya suara tangis pelan dari kamar. Nabila duduk di lantai, buku hutang ada di tangannya. Ia membuka, menunjukkan semuanya pada Fikri. Ini semua, Bang. Fikri mengambil buku itu, membacanya. Wajahnya perlahan berubah, bukan lagi marah, tapi terkejut. Jumlahnya besar. Fikri duduk. Untuk pertama kalinya, ia terdiam lama. Nabila berbicara dengan suara gemetar. Aku tidak pinjam buat senang-senang. Aku pinjam buat makan, buat susu, buat obat. Aku takut bilang ke abang. Karena setiap aku bicara, abang marah. Fikri menunduk. Nabila melanjutkan. Aku juga jahit diam-diam. Aku tidak mau bohong, tapi aku tidak punya pilihan. Sunyi kembali. Namun sunyi ini berbeda. Ada sesuatu yang mulai retak di dalam diri Fikri. Malam itu terasa berat. Fikri masih memegang buku hutang. Tangannya diam. Matanya menatap angka demi angka. Nabila duduk di lantai. Punggungnya bersandar ke dinding. Aira tertidur di pangkuannya. Untuk pertama kalinya, Nabila tidak menunduk. Ia menatap wajah suaminya. Bukan dengan marah. Bukan dengan menantang. Tapi dengan lelah. Bang, aku capek. Suaranya pelan, namun jelas. Fikri tidak menjawab. Aku bangun setiap hari mikir mau masak apa. Mikir mau pinjam ke siapa. Mikir kalau anak kita sakit. Nabila menelan ludah. Aku juga manusia. Aku juga punya batas. Fikri masih diam. Nabila melanjutkan. Aku tidak minta hidup mewah. Aku cuma mau hidup layak. Air mata jatuh. Aku tidak mau terus bohong. Aku tidak mau terus takut. Kalimat itu keluar tanpa Nabila rencanakan. Seolah semua yang lama tertahan. Akhirnya menemukan jalan. Fikri mengangkat kepala. Kamu menyalahkan aku. Nabila menggeleng. Aku tidak menyalahkan. Aku cuma jujur. Sunyi. Namun sunyi ini tidak lagi kosong. Ada ketegangan. Ada benturan dua perasaan. Fikri berdiri. Ia berjalan mondar-mandir. Aku juga pusing. Aku juga malu. Nabila menatapnya. Malu karena apa? Karena tidak kerja. Atau karena istrimu berusaha bertahan? Fikri terdiam. Kalimat itu menusuk. Nabila berdiri. Untuk pertama kalinya, ia berdiri sejajar dengan Fikri. Aku tidak mau jadi musuhmu. Aku maunya jadi partnermu. Tangisnya pecah. Kalau abang tetap larang aku bantu, tolong abang yang cari jalan keluar. Sunyi kembali. Namun di dalam sunyi itu, Fikri mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Wajah istrinya yang menua oleh lelah. Mata yang redup, bahu yang menanggung beban terlalu berat. Fikri duduk, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, egonya berhadapan dengan kenyataan. Fikri duduk lama di lantai. Buku hutang masih terbuka di depannya. Angka-angka itu seperti menamparkan kesadarannya. Selama ini, ia merasa menjadi kepala keluarga. Namun kenyataannya, istrinya yang memikul beban. Nabila kembali duduk. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Ia hanya ingin jujur. Fikri menarik napas berat. Aku tidak tahu kalau separah ini. Nabila menatapnya. Aku tidak berani cerita. Fikri mengusap wajahnya. Aku pikir kamu cuma mengeluh. Nabila tersenyum pahit. Kalau aku cerita, abang marah. Sunyi. Fikri menunduk lebih dalam. Dalam hatinya, ada rasa malu yang berbeda. Bukan malu pada orang lain, tapi malu pada diri sendiri. Ia teringat masa lalu. Dulu, ia bekerja. Meski gajinya kecil, namun sejak kehilangan pekerjaan, ia lebih banyak diam, lebih banyak menghindar, dan pelan-pelan, ia menjadikan gengsi sebagai tameng. Aku salah, Bill. Kalimat itu keluar lirih. Nabila terkejut. Fikri jarang sekali berkata seperti itu. Aku terlalu mikirin harga diri. Sampai lupa tanggung jawab. Air mata menggenang di mata Fikri. Aku lihat kamu tiap hari di rumah. Aku kira kamu baik-baik saja. Nabila menunduk.
Aku tidak pernah baik-baik saja. Kalimat itu sederhana, namun penuh luka. Fikri menutup buku hutang. Aku tidak bisa biarkan kamu sendirian lagi. Nabila menatap Fikri. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerendahan hati di wajah suaminya. Besok aku coba cari kerja. Nabila terdiam. Entah harus berharap atau takut. Dan kamu boleh jahit, asal kita jujur satu sama lain. Air mata Nabila jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Namun di dalam hatinya, ia tahu, perubahan tidak akan instan. Dan perjalanan mereka masih panjang. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena masalah hilang. Bukan karena hutang lunas. Namun karena ada niat. Fikri bangun lebih awal. Nabila melihat suaminya mandi, memakai kemeja lama yang sudah jarang dipakai. Kemana bang? Cari kerja. Jawaban itu singkat, namun bagi Nabila, terdengar sangat besar. Fikri keluar rumah. Nabila berdiri di depan pintu. Dadanya berdebar. Ia tidak tahu hasilnya nanti. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Nabila mengeluarkan mesin jahit. Ia mengerjakan pesanan sari dengan tenang. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Tidak lagi merasa seperti pencuri. Siang hari, Sari datang. Bill, wajah kamu kelihatan lebih cerah. Nabila tersenyum tipis. Kami lagi coba berubah. Sari mengangguk. Semoga lancar ya. Nabila menjahit sampai sore. Tangannya pegal, matanya perih. Namun hatinya lebih ringan. Sore menjelang maghrib, Fikri pulang. Wajahnya lelah. Nabila menatap penuh harap. Gimana, bang? Fikri menggeleng. Belum ada. Nabila menahan napas. Namun Fikri melanjutkan. Tapi aku sudah daftar di 2 tempat. Nabila tersenyum. Sedikit, namun tulus. Malam itu, mereka makan bersama. Dengan lauk sederhana. Namun suasananya berbeda. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya diam. Namun diam yang hangat. Fikri memandang Aira. Ayah janji. Ayah akan usaha. Aira tersenyum. Nabila menunduk. Air matanya jatuh. Namun kali ini, air mata harapan. Hari-hari berikutnya tidak langsung indah. Hutang masih ada. Kebutuhan masih datang. Namun kini, Nabila dan Fikri berjalan berdampingan. Pagi hari, Fikri berangkat mencari kerja. Siang hari, Nabila menjahit. Sore hari, mereka menghitung uang bersama. Sedikit, sangat sedikit, namun jujur. Suatu sore, Bu Rini datang lagi. Bill, soal hutang. Fikri yang membuka pintu. Saya suaminya. Bu Rini terkejut. Fikri menunduk. Maaf, Bu. Kami belum bisa bayar penuh. Tapi kami mau cicil. Bu Rini menatap Fikri. Akhirnya kamu bicara juga. Fikri mengangguk. Ini tanggung jawab saya. Bu Rini diam sejenak. Baik, asal ada niat. Setelah Bu Rini pergi, Fikri duduk di lantai. Aku malu sekali, Bill. Nabila duduk di sampingnya. Lebih baik malu sekarang, daripada anak kita lapar lagi. Fikri mengangguk. Malam itu, Fikri bercerita tentang rasa takutnya selama ini, tentang gengsinya, tentang perasaan gagal. Nabila mendengarkan, tidak menyela, tidak menghakimi. Untuk pertama kalinya, mereka saling membuka luka, namun belum semua orang percaya. Beberapa tetangga masih berbisik, masih memandang rendah. Fikri mendengarnya, namun ia memilih diam. Ia lebih fokus mencari kerja. Suatu siang, Fikri pulang membawa kabar. Aku dapat panggilan besok. Nabila menatapnya. Semoga lancar. Di dalam hati, ia kembali berdoa. Namun di balik harapan itu, ada satu kenyataan. Jika Fikri gagal lagi, mereka harus tetap bertahan. Malam sebelum wawancara, Fikri sulit tidur. Ia bolak-balik di atas kasur. Nabila melihatnya. Bang, Fikri menoleh. Aku takut gagal lagi. Nabila mendekat. Takut itu wajar. Yang penting abang berangkat. Fikri mengangguk. Nabila mengeluarkan kemeja yang sudah disetrika. Pakai ini.
Fikri memegang kemeja itu. Terima kasih. Pagi hari, Fikri berangkat. Nabila menatap punggung suaminya sampai menghilang di ujung gang. Ia kembali ke mesin jahit. Menjahit sambil berdoa. Waktu terasa lambat. Setiap bunyi langkah di luar membuat jantung Nabila berdegup. Sore hari, pintu terbuka. Fikri masuk. Wajahnya sulit dibaca. Nabila berdiri. Gimana, Bang? Fikri duduk. Mereka bilang, nanti dikabari. Nabila mengangguk. Ia tahu kalimat itu bisa berarti apa saja. Malam itu, mereka makan dalam diam. Namun bukan diam yang dingin. Diam yang penuh harap. Hari berlalu. Tidak ada kabar. Hari berikutnya. Masih tidak ada kabar. Fikri mulai gelisah. Nabila melihat perubahan itu. Namun ia tidak menyudutkan. Ia terus menjahit. Terus mencicil hutang. Sedikit demi sedikit. Suatu sore, ponsel Fikri berdering. Fikri mengangkat. Nabila menatap. Wajah Fikri berubah. Iya, Pak. Siap. Telepon ditutup. Fikri menatap Nabila. Aku diterima. Nabila terdiam, lalu menangis. Fikri memeluk Nabila. Pelukan yang sudah lama tidak mereka lakukan. Bukan karena semua masalah selesai. Namun karena mereka tahu, mereka sedang berjalan ke arah yang benar. Hari pertama Fikri bekerja. Ia berangkat pagi sekali, mengenakan kemeja yang sama. Namun kali ini dengan langkah lebih mantap. Nabila menatap dari pintu. Hati kecilnya bergetar. Bukan karena takut, namun karena harapan yang mulai tumbuh. Nabila kembali menjahit. Kini tidak lagi hanya dari Sari. Sari mulai merekomendasikan Nabila ke beberapa orang. Pesanan bertambah. Tidak banyak, namun cukup membuat dapur tidak lagi kosong. Setiap sore, Nabila mencatat. Uang masuk, uang keluar, cicilan hutang. Fikri ikut melihat. Mereka berdiskusi. Tidak selalu sepakat, namun mereka belajar bicara. Suatu malam, Fikri pulang dengan wajah lelah. Gajinya kecil, namun nyata. Fikri menyerahkan amplop. Ini untuk kita. Nabila menerima dengan tangan gemetar. Bukan karena jumlahnya, namun karena maknanya. Mereka duduk bersama, membagi, untuk belanja, untuk cicilan, untuk tabungan kecil. Hutang masih banyak, namun tidak lagi terasa seperti jurang. Beberapa tetangga mulai berubah sikap. Bu Rini tersenyum saat Fikri datang mengantar cicilan. Mira kembali menyapa hangat, namun tidak semua luka langsung sembuh. Kadang Fikri masih tersinggung, kadang Nabila masih takut bicara. Namun mereka tidak lagi saling diam. Malam itu, Nabila duduk di samping Fikri. Terima kasih sudah berubah. Fikri menunduk. Terima kasih sudah bertahan. Sunyi. Namun sunyi yang damai.na. Pagi itu, dapur tidak lagi sunyi. Ada bunyi air mendidih. Ada aroma nasi hangat. Ada suara Aira tertawa kecil. Nabila memasak sambil tersenyum. Bukan karena hidup sudah mudah, namun karena hidup sudah jujur. Fikri bersiap berangkat kerja. Ia menghampiri Aira. Ayah berangkat ya. Aira mengangguk. Hati-hati, ya. Fikri menoleh ke Nabila. Aku pergi. Nabila mengangguk. Hati-hati. Setelah pintu tertutup, Nabila duduk sebentar di kursi. Ia menarik napas panjang. Ia teringat masa-masa ketika ia duduk di sudut dapur sambil menangis. Menyembunyikan hutang, menyembunyikan lelah, menyembunyikan luka. Kini, ia masih lelah. Namun tidak sendirian. Siang hari, Nabila menjahit. Tangannya sudah lebih terampil. Pesanan datang silih berganti. Tidak besar, namun cukup. Sore hari, Fikri pulang. Mereka duduk bersama, menghitung uang, mencatat cicilan, bersyukur. Hutang berkurang sedikit demi sedikit. Tidak cepat, namun nyata. Suatu malam, Fikri berkata, Bill, kalau nanti ekonomi kita sudah agak stabil, kamu tetap boleh jahit. Aku tidak keberatan. Nabila menatap Fikri. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Fikri menunduk. Aku belajar satu hal. Martabat bukan soal siapa yang kerja,
Tapi siapa yang bertanggung jawab? Nabila tersenyum. Di dalam rumah kecil itu, tidak ada kisah sempurna. Masih ada kekurangan. Masih ada pertengkaran kecil. Namun kini, tidak ada lagi kebohongan besar. Tidak ada lagi rahasia tentang lapar. Hanya ada dua orang dewasa yang belajar tumbuh bersama, dan seorang anak yang kembali melihat orang tuanya berjalan berdampingan. Di rumah itu, luka lama tidak dilupakan. Namun luka itu menjadi pengingat bahwa bertahan sendirian itu menyakitkan. Dan berjalan bersama adalah pilihan yang menyelamatkan. Tamat. Hikmah dari kisah ini mengajarkan bahwa di balik senyum seorang istri, sering tersembunyi beban berat yang tidak pernah ia ceritakan. Banyak perempuan berjuang dalam diam, bukan karena lemah, tetapi karena ingin menjaga keutuhan keluarga. Kisah ini juga mengingatkan bahwa gengsi dan ego dapat menjadi racun dalam rumah tangga. Ketika suami menutup mata dari tanggung jawab, maka yang terluka bukan hanya istri, tetapi juga anak dan masa depan keluarga. Hikmah lainnya adalah pentingnya komunikasi yang jujur dan penuh empati. Rumah tangga tidak dibangun dengan ketakutan, tetapi dengan saling menguatkan. Suami dan istri seharusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat paling menakutkan. Dan yang paling penting, Allah tidak pernah tidur. Setiap air mata yang jatuh karena keikhlasan, setiap perjuangan yang dilakukan dengan niat baik, tidak akan sia-sia. Selalu ada jalan bagi mereka yang bertahan, berusaha, dan tetap berharap kepada Allah. Demikianlah kisah perjuangan Nabila. Sebuah cerita tentang luka yang dipendam, tentang cinta yang diuji, dan tentang kekuatan seorang istri yang bertahan di tengah keterbatasan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, agar lebih menghargai pasangan, lebih peka terhadap perjuangan orang terdekat, dan lebih sadar akan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Jika sahabat semua memiliki kisah kehidupan, kisah rumah tangga, atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar, atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.